Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali kita bisa ketemu kembali. Di sini saya Heru Silantoro. Kali ini akan membagikan tentang pentingnya melakukan aktivitas sourcing dan bagaimana aktivitas tersebut dapat mendukung kinerja organisasi kita. Pertanyaannya adalah sourcing itu apa? Sourcing itu adalah sekumpulan aktivitas yang dibutuhkan untuk memperoleh barang dan jasa dari luar. Ini bisa berbentuk komponen, bahan baku, peralatan, atau kebutuhan sumber daya yang lain untuk mendukung operasi sebuah organisasi. Nah, kita tahu bahwa setiap organisasi, baik berbentuk privat maupun publik, tentunya memiliki tujuan masing-masing. Organisasi privat atau yang kita kenal dengan perusahaan adalah organisasi yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Berbeda dengan organisasi publik yang lebih kepada memberikan layanan dengan orientasi non-profit. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya setiap organisasi membutuhkan sebuah strategi. Strategi yang tepat, baik itu pada level organisasi atau unit bisnis sampai dengan level fungsional atau operasional. Jadi strategic sourcing itu adalah sebuah proses pengambilan keputusan pada level fungsional. Dan ini biasanya dilakukan oleh fungsi pengadaan, yaitu untuk menentukan dengan siapa organisasi akan melakukan pengalih-dayaan kebutuhan sumber dayanya, agar tujuan organisasi bisa tercapai. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah produk sepeda yang diproduksi oleh salah satu perusahaan. Apa yang ditawarkan oleh produk ini kepada konsumen? Ya, dari sisi kualitas, ya, terkenal dengan kualitas yang baik, layanan purna jualnya juga demikian, juga ketersediaan suku cadang atau komponennya yang tersedia dengan mudah. Dengan harga memang sebagian menilai ini mahal, tapi sebagian besar menilai ini sudah sesuai dengan kualitasnya. Nah, pertanyaannya mengapa produk sepeda merek ini dapat diterima oleh konsumen? Ya, jawabannya ya karena produk ini bisa menawarkan nilai yang diinginkan oleh pembeli. Nilai di sini artinya apa yang dibutuhkan oleh pembeli dapat dipenuhi oleh sepeda ini. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar komponen sepeda ini tidak dibuat sendiri oleh perusahaan tadi, tapi disediakan oleh pemasok atau supplier. Antara lain misalkan rodanya, ada juga gearnya, rantainya, speed shifternya, bahkan ke handle brake-nya, dan lain-lain. Oleh sebab itu, maka salah satu faktor yang mendukung kualitas produk sepeda ini adalah kualitas komponen penyusunnya. Dan tentunya ini juga dibutuhkan kemampuan pemasok untuk memenuhi kebutuhan tadi ya, dengan baik. Kemudian kalau kita melihat di sektor publik atau di sini ada contohnya rumah sakit, ini tentunya juga punya tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan kualitas layanan yang terbaik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan beberapa sumber daya, antara lain mengenai tenaga medisnya, tenaga paramedisnya, sarana dan prasarananya, dan juga maupun kebutuhan pendukung yang lain. Nah, ini di sini kalau kebutuhan sarana dan prasarana, contohnya untuk peralatan, di sini ada CT scan, ventilator, peralatan-peralatan kompleks, ada lagi yang sederhana ya, urinal, infusion set, jarum suntik. Nah, ini semua juga harus dipenuhi dari pemasok dari luar. Nah, untuk memperoleh sumber daya dari luar tersebut tentunya dibutuhkan pemasok. Atau kalau di sektor publik atau pemerintah disebut sebagai penyedia. Baiklah, untuk selanjutnya kita gunakan istilah pemasok atau supplier saja ya. Nah, pada kenyataannya memang di pasar terdapat banyak pemasok. Pemasok yang potensial bisa memenuhi kebutuhan sumber daya tersebut. Sehingga ini tentunya akan menyulitkan organisasi untuk bisa memilih mana pemasok yang terbaik. Nah, jika keputusan yang diambil ini tidak
tepat, maka keputusannya juga akan berpengaruh tidak hanya pada salah satu fungsi organisasi saja, tapi akan mempengaruhi fungsi organisasi yang lain. Oleh sebab itu, dibutuhkan keterlibatan banyak pihak ya, dalam melakukan proses pemilihan pemasok. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan pemasok yang terbaik? Butuh sebuah strategi yang tepat, sehingga yang kita nantinya akan bisa mendapatkan pemasok yang mampu memberikan kinerja terbaik, yaitu kualitasnya terbaik, dan sebanding dengan harganya. Mari kita melihat perkembangan atau tren yang terjadi dalam manajemen pasokan. Di tahun 90, kenal dengan namanya price management, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebutuhan pasokan tadi dengan harga atau price yang terbaik. Nah, fokusnya memang pada penurunan harga. Ya, contohnya kalau membutuhkan komputer, maka harga komputer yang rendah, itulah yang dinilai terbaik, yang akan diadakan, yang akan dipilih. Pada tahun 95, berkembang cost management. Jadi orientasinya bukan pada harga, tetapi bagaimana bisa mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pasokan barang jasa tadi. Kemudian kalau contohnya misalkan di sini harga komputer, itu bukan hanya harganya saja kalau kita membutuhkan komputer, tapi biaya keseluruhan sampai komputer itu bisa kita dapatkan, atau yang dikenal dengan total cost of ownership. Di situ termasuk ada biaya pengiriman, ada biaya instalasi, asuransi, dan pemeliharaan pengoperasian selain harga dari komputer itu sendiri. Kemudian tahun 2000, kenalkan yang namanya strategic sourcing. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi tujuannya adalah mengurangi biaya-biaya pasokan dengan melakukan agregasi atau penggabungan dan rasionalisasi atau penyederhanaan kebutuhan pada komponen-komponen pasokan tadi, barang jasa pasokan tadi. Contohnya misalkan penggabungan kebutuhan jumlah pasokan peralatan komputer untuk beberapa departemen, produksi, ada marketing, ada penjualan, dan yang lainnya dalam kurun waktu tertentu, misalkan 1 atau 2 tahun begitu ya, dan disederhanakan kebutuhan untuk spesifikasinya. Tahun 2010 mulai berkembang kategori manajemen. Jadi fokusnya adalah untuk mengevaluasi pasokan berdasarkan kategori-kategori biaya yang sudah dikeluarkan selama siklus hidup rantai nilai penggunaan dari barang jasa tadi. Contohnya kalau membutuhkan komputer, ada mesin, ada kendaraan, dikelompokkan berdasarkan biaya perawatannya, biaya operasionalnya, berapa kebutuhan listriknya, biayanya, berapa bahan bakarnya, berapa biaya operatornya. Nah, di tahun 2020, dikenal dengan namanya value management. Nah, di sini tujuannya adalah menilai dan mengembangkan bisnis dengan cara mengoptimalkan value yang ingin dicapai. Jadi contoh misalnya perusahaan membutuhkan pasokan mesin untuk mendukung proses produksinya, maka harus dinilai apakah mesin tersebut mampu memberikan benefit yang lebih besar, meningkatkan kualitas produknya. Nah, seberapa juga nanti resiko yang akan dihadapi jika tidak terpenuhi. Ini gambaran dari keseluruhan mengenai rantai pasokan. Di sini terlihat bahwa fungsi pengadaan atau procurement adalah tahapan paling awal dari rantai pasokan tadi untuk memenuhi kebutuhan resource yang nantinya akan berpengaruh pada aktivitas-aktivitas yang mengikutinya, bagian operasi atau produksi, distribusi, perdagangan sampai ke konsumen akhir. Nah, untuk memproduksi barang atau jasa, maka organisasi membutuhkan berbagai sumber daya dari luar yang harus diadakan. Nah, jika dilakukan dengan cara-cara pengadaan tradisional, maka perusahaan atau organisasi akan melakukan pengadaan sumber daya tersebut secara terpisah.
Misalkan departemen produksi yang butuh komputer, kemudian pada waktu yang bersamaan departemen pemasaran juga membutuhkan peralatan yang sama ataupun yang departemen yang lain. Yang jenis dan spesifikasinya tidak berbeda. Maka jika ini dilakukan dengan cara-cara tradisional, secara terpisah, melalui beberapa pemasok, maka akan sulit untuk mendapatkan biaya pengadaan yang seragam. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah transformasi atau perubahan di dalam pengadaan. Yang awalnya reaktif menjadi proaktif. Itu antara lain, yaitu yang awalnya procurement atau pengadaan itu dinilai sebagai cost center, lalu berubah menjadi value added. Yang awalnya hanya merespons sebenarnya pasar mampu menyediakan apa, berubah menjadi pasar harus menyediakan kebutuhan organisasi tadi. Harga tidak menjadi kunci, tetapi lebih kepada total cost-nya, biayanya. Bahkan yang menjadi kunci adalah value yang nanti akan diberikan. Dan juga mungkin tidak terlalu banyak pemasok, gitu ya. Karena nanti yang dibutuhkan hanya beberapa pemasok yang memang baik kinerjanya. Ya. Nah, juga tentunya lalu ada perubahan paradigma bahwa stok itu adalah waste. Ada stok besar, ya itu akan merugikan. Nah, bagaimana bisa berubah dari reaktif menjadi proaktif tadi, ya, dari tradisional menjadi strategi? Maka dibutuhkan cara-cara yang ada di tengah ini, yaitu dengan melakukan analisis pasar, analisis pengeluaran, kemudian juga peramalan kebutuhan, dan juga mencoba untuk menyelaraskan strategi pengadaan dengan tujuan dari organisasi. Nah, jadi apa yang disebut dengan strategic sourcing? Ini adalah sebuah metode, sebuah alat analisis untuk mengambil keputusan dengan siapa organisasi akan melakukan pengalih-dayaan terhadap kebutuhan pasokan barang jasanya untuk memenuhi kebutuhan tadi. Ya, sumber dayanya. Nah, kalau tadi sudah dibahas, kalau menggunakan cara-cara tradisional pengadaannya, maka ini akan dilakukan dengan cara-cara yang reaktif. Tapi kalau beralih menjadi sebagai fungsi yang strategis, jadi di situ ada proaktif, kegiatan yang proaktif, melibatkan strategi, kemudian digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan. Kemudian juga ada sebuah perencanaan yang sistematis, yang berbasis pada data dan kenyataan. Yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan value secara keseluruhan. Di sini ditampilkan beberapa keuntungan strategic sourcing. Ya, antara lain adalah kita bisa mendapatkan harga yang standar, biaya bisa kita kurangi, kemudian kualitasnya bisa tingkatkan, dan juga bisa mengefisienkan proses operasi di organisasi kita. Paling tidak ada 3 tugas utama dalam strategic sourcing, yaitu pertama mengumpulkan data, menganalisis data tersebut, dan lalu mengembangkan strategi. Secara garis besar terdapat 7 tahapan proses strategic sourcing yang akan saya sampaikan secara garis besar dulu. Untuk detail setiap tahapannya nanti kalau dibutuhkan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Tahap pertama adalah melakukan perencanaan pengadaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Ya. Jadi dilakukan dengan kegiatan menyeleksi atau memilih timnya dulu yang terlibat, kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan
awal untuk mengidentifikasi kegiatan dan membuat prioritas-prioritas serta membuat perencanaan untuk pelaksanaan proyek. Tahap kedua yaitu menyusun profil. Nah, di sini profil yang pertama adalah melakukan analisis internal. Ada 3 kegiatan, yaitu melakukan analisis stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan, siapa saja yang terkait, kebutuhannya apa saja dari masing-masing pihak, dan juga kebutuhan di lintas fungsinya. Kemudian melakukan analisis pengeluaran, di sini akan melihat semua pengeluaran-pengeluaran biaya yang terkait, kemudian mengkategorikan berdasarkan tingkat pengeluarannya dan pengeluarannya berdasarkan pemasok untuk tiap-tiap kategori. Kemudian berikutnya adalah melakukan analisis kategori. Siapa pemasok untuk masing-masing kategori tadi, produknya, jumlah pemasok dari masing-masing kategori, tingkat harga, kualitas, dan bagaimana pengirimannya dari tiap kategori. Nah, setelah itu dilakukan analisis industri untuk menggambarkan sebenarnya profilnya seperti apa. Beberapa model analisis yang dikenal antara lain bisa menggunakan supply market analysis, supply demand analysis, Porter by Porter analysis, serta SWOT analysis. Model-model analisis ini nanti akan mampu memberikan gambaran mengenai apa saja yang muncul, ya, ketidakpastian, seberapa tinggi nanti risikonya dan dampaknya, ya. Atau mungkin malah peluang-peluang yang bisa diperoleh dalam kaitannya dengan memperoleh kebutuhan barang jasa dari luar tadi. Hasil analisis industri ini kemudian akan memberikan gambaran keseluruhan mengenai biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh pasokan barang jasa dari luar tadi, atau yang disebut sebagai total cost of ownership. Di sini meliputi harganya, harga barang jasanya, biaya-biaya pengirimannya, biaya-biaya terkait dengan perpajakan, perdagangan, dan peraturan-peraturan yang lain. Hasil dari kedua analisis di atas, yaitu analisis internal dan industri, kemudian dipetakan ke dalam profil supply positioning model. Nah, sumbu horizontal ini merupakan gambaran mengenai nilai belanjanya atau pengeluarannya atau spend tadinya, dan sumbu vertikal itu menggambarkan mengenai risiko yang mungkin muncul dari pasokan. Maka dikelompokkan menjadi 4 di sini, ada rutin, bottleneck, average, dan critical. Tahap ketiga adalah menyusun strategi dengan cara menghubungkan total cost of ownership dengan penjualan tahunannya sehingga diperoleh perkiraan total biaya tahunan. Berikut ini adalah beberapa alternatif strategi yang dapat dipilih dari hasil pemetaan supply positioning model untuk masing-masing kuadran. Sebagai contoh, untuk item pasokan kebutuhan yang pada posisi kritikal dengan risiko pasokan yang tinggi, misalkan ada kemungkinan terjadinya keterlambatan karena harus impor secara khusus, atau penyediaannya tidak banyak, atau hanya satu saja, dan teknologinya juga kompleks, maka strategi yang tepat adalah melakukan partnership atau kerjasama jangka panjang dengan pemasok. Berbeda dengan yang item komponen pasokan di kuadran rutin, ya. Di sini risikonya kecil, pasokannya, nilai belanjanya juga tidak besar. Nah, di sini kalau bisa prosesnya sedapat mungkin disederhanakan, ya, gunakan sistem, ya, sehingga yang bisa mengurangi aktivitas-aktivitas pengadaan. Misalkan lalu sampai pada penggunaan katalog elektronik payment, maupun yang lain. Tahap keempat adalah menentukan kriteria pemasok dan bagaimana proses memilihnya. Nah, pertama kali harus dilakukan adalah melakukan riset pemasok. Ada 4 cara paling tidak, yaitu
menggunakan sumber-sumber yang dipublikasikan secara luas, kemudian melakukan kunjungan langsung ke pemasok, atau melakukan survei melalui kuesioner, dan juga bisa dari referensi pihak lain mengenai siapa saja pemasok yang memiliki kinerja baik. Hasil dari riset pemasok tadi, dan juga memperhatikan strategi yang diputuskan digunakan, maka disusun kriteria pemasok yang bisa menggunakan beberapa dimensi di sini. Ada cost, quality, dan delivery. Kemudian dilakukan proses persiapan untuk pemilihan pemasok kita. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dan strategi yang sudah dipilih tadi. Ada beberapa cara untuk memilih pemasok, yaitu bisa melalui pendekatan informal. Ini pembelian bisa dilakukan secara langsung, ya, melalui telepon, email, atau website resmi pemasok. Atau menggunakan pendekatan formal dengan cara-cara tender terbuka atau tender terbatas, atau yang cara-cara yang lain. Pada tahap kelima, ini dilakukan proses seleksi pemasok, maksudnya akan kita pilih. Kemudian setelah terpilih, dilakukan proses negosiasi. Tahap yang keenam ini adalah implementasi mengenai pelaksanaan pengadaan, dan di sini bisa diketahui sebenarnya nanti potensi penghematannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah tahap ketujuh, akan mereview apa yang sudah dilakukan, menilai kinerja pemasok, dan mempertahankan hubungan dengan pemasok bisa melalui pengembangan sistem penilaian kinerja. Demikian gambaran secara umum mengenai proses aktivitas sourcing. Untuk lebih detailnya bagaimana cara operasionalnya, secara teknis, setiap tahapan-tahapannya, nantikan video saya berikutnya. Terima kasih dan salam sukses.